Dialog Palembang pagi ini. Pendengar, di tanggal 21 November diperingati sebagai Hari Pohon Sedunia atau World Tree Day. Hari Pohon Sedunia ini diadakan sebagai pengingat bahwa dunia membutuhkan dan akan selalu membutuhkan pohon ya, agar kehidupan ini dapat terus berkembang di planet yang biru ini. Jadi Pohon Sedunia ini dibuat untuk memperingati dan juga menghormati Julius Sterling Martin, seorang pecinta alam dari Amerika yang berjuang dan mengadvokasi pentingnya pohon dan menekankan bahwa perlu ada hari yang didedikasikan untuk itu. Jadi pada 1854, Julius Sterling Martin dan istrinya Caroline Joy Friends itu pindah dari Michigan ke Nebraska. Ini daerah yang baru dihuni dan tidak terdapat pepohonan di sana. Martin pun mengajak warga untuk menanam pohon di Nebraska agar lingkungan menjadi indah dan kelestarian pohon tetap terjaga di daerah tempat tinggalnya tersebut. Nah, pada 10 April 1872, pendengar, dalam rapat Dewan Nebraska Amerika Serikat, Julius Sterling Martin mengusulkan satu hari untuk menanam pohon. Gagasannya yang bernama Arbor Day itu disetujui untuk diperingati setiap 21 November. Ya, istilah lainnya yang digunakan untuk menyebut World Tree Day ini adalah Arbor Day ya. Arbor ini adalah kata dari bahasa Latin yang berarti pohon. Jadi Hari Pohon Sedunia pertama kali diselenggarakan di Spanyol. Dalam peringatan tersebut ada banyak orang yang melakukan penanaman pohon. Gerakan penanaman pohon yang dipelopori oleh Martin ini sekaligus menjadi pengingat bagi manusia untuk menjaga kelangsungan makhluk hidup lainnya agar ekosistem tetap seimbang. Selain itu, pendengar, menanam pohon juga dapat mengurangi resiko pemanasan global, mencegah banjir, tanah longsor, tempat hidup fauna atau burung ya dan kawan-kawannya ya. Ini juga menjadi sumber oksigen dan membuat iklim mikro yang baik. Kita sudah tersambung bersama narasumber di sini ya via Zoom kita, pendengar. Saat ini kita sudah bersama Bapak Dr. Syafrul Yunardi SHUTME, Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Syafrul. Pak Syafrul, selamat pagi. Pak Syafrul, selamat pagi. Baik, kita juga sepertinya sudah tersambung bersama narasumber kita satunya, pendengar. Selain Pak Dr. Syafrul Yunardi SHUTME, kita juga bersama Profesor Dr. Momon Sodik Imanuddin SPMSC, dosen Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Momon. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Momon. Baik. Baik, kalau begitu pendengar, nanti kami akan ajak Anda kembali ya untuk menyapa kedua narasumber yang sudah tersambung via Zoom. Sepertinya terjadi sesuatu di sini, kita masih akan terus melihat ya apa yang sedang terjadi. Ini masih melihat, masih mencoba untuk segera tersambung bersama. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Baik. Kita sudah tersambung bersama kedua narasumber. Saya coba kembali untuk menyapa. Selamat pagi. Selamat pagi, kedengaran nggak? Alhamdulillah tersambung. Baik, ini mohon izin Pak, ini tadi yang menyapa saya barusan Pak Momon ya? Iya, tapi ini menggunakan handphone, menggunakan laptop nggak nyambung tadi. Oh ya, saya ke Pak Syahrul coba ya. Pak Syahrul, selamat pagi. Nah, Pak Syahrul suaranya nggak keluar ini. Halo, Pak Syahrul, selamat pagi.
Selamat pagi. Oh ya, Pak Syahrul udah juga ya. Baik, kami ulangi kembali Pak pendengar, di sini kita sudah tersambung bersama kedua narasumber, ada Profesor Dr. Momon Sodik Imanuddin SPMSC, dosen Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Assalamualaikum Pak Momon, selamat pagi, selamat bergabung ya Pak. Ya, selamat gabung. Selanjut, Tapi ini saya menggunakan handphone jadi. oh jadi ini menggunakan handphone ya Pak ya? Kalau menggunakan laptop tadi nggak nyambung. Saya Oh, coba lagi. coba di laptop kan kembali nggak apa-apa Pak, coba. Mungkin tadi terjadinya tuh dari sini nih Pak. Mohon maaf Pak. Oke, tes apakah sudah dengar suara Jelas, saya? sangat jelas begitu Pak Oke, Momon. terima Ya. kasih. Yuk. Baik, selanjutnya ada Dr. Syafrul Yunardi SHUT ME, Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Pak Syafrul, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat bergabung juga Pak. Waalaikumsalam Mbak Tata, selamat pagi dan pendengar dari Palembang semuanya. Baik. Pendengar jangan lupa untuk bergabung bersama kami di 0711369977, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital, tinggal chat aja di sana, bahkan juga bisa ke WhatsApp di 082179279090. Kami sudah bersama kedua narasumber. Jadi izin nih Bapak-bapak ya, kita perbincangan kita di pagi hari ini mengenai peringatan Hari Pohon Sedunia, di mana kita meningkatkan kesadaran global pentingnya pohon dalam menjaga ekosistem dan keseimbangan lingkungan. Ini saya ke Pak Momon dulu nih, Prof. Momon. Ya, ya. Jadi Boleh, boleh. apa yang menjadi catatan Anda ketika kita akan membahas Hari Pohon Sedunia ya, bagaimana kita harus meningkatkan kesadaran global pentingnya pohon dalam menjaga ekosistem dan keseimbangan lingkungan. Baik dari catatan Anda yang memang benar-benar terjadi apa ya? Kalau untuk perubahan sebelum dan sesudah di zaman dulu dan zaman sekarang mungkin nanti ya. Intinya Mhm. apa yang menjadi catatan Anda saat ini terkait dengan peringatan Hari Pohon Sedunia ini, Prof? Ya, saya terus terang menyambut baik ya dengan adanya upaya-upaya komunitas global ya dengan adanya Hari Pohon dan lain-lain. Tapi kita tentunya juga sebagai umat yang beragama ya sudah diingatkan dan terutama untuk Muslim ya bahwa bumi dan seisinya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita jaga ya. Salah satu cara yaitu dengan menjaga lingkungan agar tetap asri ya, sehat gitulah, kemudian segar ya, dingin, oksigen banyak ya. Karena Rasulullah sendiri itu menganjurkan untuk menanam pohon ya sebagai cara untuk bagaimana untuk melestarikan lingkungan. Sekaligus juga bagi kita itu sebagai amal amal jariah dan juga sedekah ya. Penelitian mengemukakan bahwa United States Forest Service juga bahwa satu pohon yang ukuran dewasa itu bisa menghasilkan oksigen antara 260 sampai 600 liter ya setiap harinya. Jadi sangat luar biasa. Oleh karena itu kita harus ada gerakan-gerakan yang mendukung program ini. Misalnya satu student satu pohon pertama kali untuk dia masuk sekolah begitu ya atau gerakan sejuta pohon dan lain-lain itu harus kita mulai dengungkan lagi ya. Karena Rasulullah juga bersabda hadis ya mengatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda tak seorang pun muslim ya, yang menanam pohon atau menabur benih tanaman lalu setelah ia tumbuh dimakan oleh burung, manusia atau hewan lainnya kecuali akan menjadi sedekah baginya. Nah ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi luar biasa agama kita sudah menganjurkan untuk seperti itu. Jadi amal jariah bagaimana satu pohon bisa menghasilkan buah nanti dimakan oleh hewan nanti menjadi amal bagi dia atau juga menghasilkan oksigen setiap hari ya yang dihirup oleh kita ini. Jadi sangat-sangat sudah begitu bagus diatur tata terapi. Hanya saja kita sekarang manusia kita ini ada mungkin belum ada upaya-upaya peringatan yang jelas, kemudian eh, bagaimana pendidikan dari anak secara dini belum diterapkan, pentingnya akan menanam pohon dan lain-lain, maka kurang begitu tersosialisasi. Oleh karena itu ya dengan gerakan pohon ini maka saya sendiri sangat setuju dan menghimbau agar gaungnya lebih dibesarkan lagi ya sehingga menjadi action nyata bahwa memang dunia ini akan
akan lestari apabila pohonnya terjaga. Kalau pohonnya sudah habis ya, maka kerusakan lingkungan tinggal menunggu saja di situ. Tidak hanya iklim mikro yang berubah menjadi panas ya, tetapi juga energi yang diperlukan untuk AC menjadi lebih banyak ya, cost production-nya rupiahnya menjadi keluar banyak, dan juga tentunya kerusakan-kerusakan lingkungan akan muncul ya, air habis ya, kemudian musim penghujan menjadi banjir. Oleh karena itu kerusakan lingkungan tentu akan menjadi bencana-bencana nanti yang akan lebih besar, sehingga bencana yang diakibatkan oleh manusia itu justru lebih berbahaya dibandingkan dengan bencana yang diakibatkan oleh alam itu sendiri. Jadi saya kira itu Ibu, saya sebagai pemerhati dan peneliti tentu sangat mendukung ya dengan adanya Hari Pohon ini, dan terus harus kita actionkan di dalam wujud nyata, tidak hanya hari ini tetapi mulai hari ini dan seterusnya, upaya-upaya untuk reobiosasi, menghijaukan kembali itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih Prof. Saya ke Dr. Syafrul kembali ya, Prof ya. Dr. Syafrul, ini peringatan Hari Pohon Sedunia ini kan momen dimana kita memang harus lebih giat lagi mencintai lingkungan ya lewat pohon. Dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sendiri memperingati Hari Pohon ini akan ada aksi apa begitu? Akan ada giat apa gitu Pak? Ya, terima kasih Mbak Tata. Jadi memang momentumnya tepat dan di bulan November ini juga hingga di awal Desember kita juga punya program memang berbagi pohon dan juga menanam pohon yang itu di tingkat lapangan di sekitar area kawasan hutan dan masyarakat yang ada di sekitarnya itu untuk menggerakkan penanaman pohon ya. Jadi memang kita sudah mendapat anggaran dan juga sudah melakukan pengadaan bibit yang siap untuk ditanam di akhir November dan di awal Desember. Jadi momentum Hari Pohon ini juga dilakukan dengan aksi nyata yang memberi contoh kepada semua pihak, semua elemen, bahwa menanam pohon itu seperti disampaikan oleh Prof. Momon tadi memang suatu kebutuhan ya, sebagai sedekah alam kita ya. Dan kita tahu sekarang perubahan iklim itu sudah bisa kita rasakan ya, dengan juga perubahan pola cuaca yang tidak menentu. Nah, harapan kita dengan kita melakukan gerakan penanaman pohon ini bisa mengendalikan ya dampak-dampak negatif akibat dari perubahan iklim yang terjadi di dunia maupun di Indonesia. Dan itu kita lakukan tidak hanya seremonial tentunya ya. Jadi sebagai suatu gerakan dia harus berkelanjutan, karena kalau kita bicara berkelanjutan artinya apa yang kita tanam sekarang itu juga harus memikirkan untuk generasi yang akan datang, karena kan pohon itu akan dewasa mungkin 10-15 tahun. Jadi mungkin di generasi anak kita ataupun cucu kita yang akan menikmati. Jadi sebagai tanggung jawab terhadap tadi agama, terhadap masalah sosial dan masalah lingkungan ya, ini yang terus kita gaungkan dan kita gerakkan, bahwa menanam pohon itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Baik, saya ke Prof. Moman kembali nih ya. Prof. Moman, Yap. baik. Oke, baik. Mohon izin nih Prof. Moman, sebelum kita lanjutkan ini sudah ada pendengar yang bergabung ya. Kita terima dulu Iya, ya boleh, Prof. boleh. Moman dan juga Dr. Syafrul. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bapak siapa di mana Pak? Dengan Ahmad Irwan Syah Pauji dari Bandung Timur. Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Silakan Pak. Ya, Terima kasih ya. sudah streaming ya. Ya, Assalamualaikum Bapak narasumber yang saya hormati. Waalaikumsalam. Tentang masalah hutan ya, Pak. Kebetulan kan sekarang Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup terpisah sekarang yang begini. Begini Pak, saya juga kebetulan pecinta lingkungan khususnya alam karena latar belakang pendidikan saya dari SPMA Pak di sini ya. Nah begini Pak, justru yang terjadi adalah tidak menjaga penggunaan hutan oknum yang tidak bertanggung jawab, khusus di Pulau Sumatera dan Kalimantan kan. Kalau di Jawa Barat kayaknya tidak begitu banyak hutan-hutannya begitu luas kan. Cuman di sini Pak, maaf kalau sedikit ya. Ini secara hukum Pak, kan ada aturan hukum seperti illegal logging ya, pengunduran hutan yang tidak izin itu ada kena sanksi hukum.
Tapi sampai saat ini sejauh mana Pak hukuman-hukuman mereka yang pengundulan hutan dan pengusaha itu seperti itu, sehingga dampaknya kan kepada masyarakat, rakyat itu khususnya di Pulau Kalimantan yang sejauh dari karena Pulau Sumatera dan Kalimantan paling terluas mungkin itu tentang hutannya. Kalau Jawa Barat kan tidak begitu luas. Teman-teman kalau Jawa seperti ini Pak, sering terjadi di Bandung Barat itu kan, di Bandung Barat itu kan adalah itu di Kecamatan Cipok. Karena kenapa demikian? Karena hutan karena sudah pada gundul kan ke hutan-hutannya. Lalu kalau di Garut Selatan kan ada istilah di yang sekitar pantai itu karangnya udah rusak, terus hutan udah gundul, sehingga terjadilah bencana. Nah, bagaimana? Saya ingin lihat aja para mereka yang oknum yang selalu menggundul hutan dihukum secara hukum yang seadil-adilnya. Itu seperti itu diantaranya Pak. Mohon sedikit penjelasan. Maaf kalau memang saya salah, mohon diluruskan karena saya sebagai manusia terlepas dari kesalahan. Kalau memang betul ada kebetulan saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan sudah bergabung bersama kami. Ya, silakan monggo nih Bapak-bapak untuk ditanggapi. Saya ke Prof. Momon dulu, izin ya Dr. Syahrul. Silakan Prof. Momon. Ya sebetulnya memang saya bukan dari orang hukum ya, Iya. tapi undang-undang sudah ada ancaman penjara dan lain-lain, bahkan sampai 15 tahunan gitu ya, bagi pembalak kayu liar itu kan, karena tidak ada izin, tidak sah, itu namanya ilegal kan. Nah, saya kira kalau aturannya sudah ada, tinggal dalam pelaksanaan di lapangan ya, monggo itu mesti harus ada perbaikan kinerja ya. Ya, kita tidak tahu persis di lapangan terjadinya seperti apa ya. Karena intinya sebetulnya aturan sudah ada ya. Tinggal sekarang mari semua pihak, semua perangkat hukum dan lain-lain kembali ke hati nurani untuk bisa menjalankan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah gitu. Pemerintah melalui DPR sudah ada itu aturan-aturan bagaimana penegakan hukum di dalam kejadian proses illegal logging begitu. Nah, tinggal sekarang kembali kita perbaikan ini kan tidak hanya dalam soal aturan dan lain-lain, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita juga menumbuh kembangkan mentalitas kepada seluruh perangkat yang ada di pemerintahan dan juga para penegak hukum. Kembali ke iman mereka, apakah mereka sudah bekerja sesuai dengan aturan atau tidak begitu. Kalau mungkin dia yakin dengan adanya Tuhan dan adanya kehidupan setelah dunia, semuanya harus dipertanggungjawabkan, ya mudah-mudahan pasti akan berjalan mulus ya, smooth sesuai dengan aturan. Jadi saya kira kita mari berdoa mendukung agar kinerja pemerintahan yang baru ke depan itu akan lebih baik ya, sesuai dengan peningkatan iman dan keyakinan kepada Tuhan di masing-masing individu ya. Karena seluruh aturan dan perangkat saya kira sudah cukup bagus ya, sudah ada semua di Republik ini begitu. Tinggal kembali kepada individu masing-masing. Jadi manusia ini diberi akal. Pada saat akalnya itu dipengaruhi oleh setan, maka dia akan berbahaya sekali kan. Jadi semuanya dilabrak. Tapi dia pada saat akalnya baik, berjalan dengan baik, maka aturan-aturan akan dipatuhi secara baik. Dan itu berlaku tidak hanya dari pusat, daerah, sampai ke masyarakatnya itu sendiri. Ya. Illegal logging juga karena masyarakat itu juga sendiri. Kemudian juga karena kesadaran akan lingkungan juga semuanya masih rendah dari seluruh lapisan, baik dari atas sampai bawah. Ya, kita juga seringkali ditemukan masyarakat juga membakar hutan meskipun sudah dihimbau dan lain-lain. Tapi dia tetap membakar untuk kegiatan sonor, untuk kegiatan aktivitas. Karena semua elemen, semua masyarakat itu sekarang ini manusia kita ini masih sangat hidupnya tergantung dengan alam. Belum kepada kemampuan, keterampilan, dan skill dari masing-masing. Ya. Jadi ke hutan, nebang kayu ke hutan, bakar untuk dapat ikan, untuk dapat binatang buruan, untuk menjual kayu. Jadi semuanya elemen masyarakat kita itu sangat tergantung hidupnya dengan alam. Belum terhadap skill. Nah untuk ke depan tidak hanya perangkat yang perlu diperbaiki, tetapi juga
bagaimana kita menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan, baik di tingkat daerah, masyarakat, dan perkotaan, sehingga mereka bisa mencari uang itu dengan skillnya gitu ya, bukan dengan tergantung langsung dengan alam ya. Seperti di Korea, mungkin dia menciptakan satu chip komputer aja, Mm-mm. nilainya bisa menghasilkan ratusan juta yang bisa mengalahkan dia jual ikan berkilo-kilo, berton-ton gitu ya. Jadi saya kira itu ulasan dari pendapat daripada saya. Baik. Pak Sarul, ada yang mau ditambahkan? Ya, ya memang saya pikir terkait penebangan pohon ini, karena saya pernah tinggal di Bogor juga, Pak Ahmad ya tadi ya. Iya, Pak Jadi Ahmad memang Irwan. kalau kita bicara pohon, dan memang yang maha kuasa itu kan menciptakan terutama untuk pohon-pohon yang besar, tinggi itu ada di hulu. Dan memang dia difungsikan ya untuk tadi menahan hujan ya, sehingga ketika musim kemarau tidak kekeringan, musim hujan pun tidak kebanjiran. Jadi kalau kita bicara ya tentang pohon ini harusnya memang dipertahankan karena dia daerah hulu itu, kalau kita lihat dari tata ruangnya itu memang untuk kawasan lindung ya, kawasan yang berfungsi lindung. Tetapi apa yang terjadi misalnya di daerah puncak gitu ya, di daerah Bogor dan sekitarnya itu Jabodetabek, ya itu tadi yang di puncak ternyata banyak adalah bangunan-bangunan. Nah, memang dari sini penegakan hukum mestinya juga semua regulasi disebutkan Pak Momon tadi sudah banyak sekali. Dari awal kita sudah tahu bahwa itu ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Tata Ruang, Penataan Ruang. Harusnya memang sudah juga dilakukan penegakan hukum, dan saya lihat beberapa tahun lalu di daerah puncak itu banyak sekali villa-villa yang sudah dibongkar ya sebagai bagian dari penegakan hukum. Karena tadi yang fungsinya menahan meresapkan air ternyata dijadikan pemukiman yang otomatis yang menyebabkan tadi banjir dan lain-lain. Dan otomatis pohon-pohonnya akan ditebang kalau membuat villa-villa itu kan. Nah itu memang ini harusnya penegakan hukum yang harus ditegakkan, dan juga di beberapa kasus memang ini sudah berjalan. Dan memang bagusnya memang kita bertindaknya itu ke preventif atau pencegahan. Jadi ketika sudah ada tanda-tanda ada yang membuka atau menebang pohon untuk berbagai kepentingan, itu harus sudah diedukasi, diingatkan gitu ya, dan konsekuensinya juga sudah disampaikan. Karena bagaimanapun juga, karena ini menyangkut masyarakat, manusia, jadi memang apa yang kita lakukan ini juga harus terinformasikan ke mereka. Artinya dalam konteks ini sering disebut harus proper kegiatan kita sebelum menindak secara hukum. Jadi kita memberitahu, mensosialisasikan bahwa ini kawasan lindung, tidak boleh ada bangunan. Kemudian kalau tidak bisa juga baru dilakukan tindakan hukum. Nah memang proses-proses ini harus terus didorong, termasuk kita ada pendekatan hukum juga, karena ada juga bagian yang penyidiknya itu di penataan ruang. Jadi sebenarnya kolaborasi semua pihak. Kalau dia ada di kawasan hutan, seperti kami di Sumatera Selatan, otomatis polisi kehutanan kami yang akan bergerak, mulai mengedukasi, kemudian mengumpulkan bahan keterangan, dan memanggil para pihak, sehingga kalau memang terdapat pelanggaran di situ, maka kita kenakan sanksi. Ya, bermacam-macam sanksinya, tentu sampai ke pidana juga. Jadi ini sudah kita lakukan juga proses-proses ini sampai ke penegakan hukum, dan biasanya proses ini memang perlu waktu yang lama, tetapi dampaknya juga untuk shock terapi baik juga, karena yang tadinya berniat membuka, ketika ada proses hukum berpikir berkali-kali untuk melakukan itu. Jadi memang karena ini menyangkut manusia, perlu strategi yang tepat. Kan tidak mungkin kita menangkap semua penjahat atau perusak lingkungan gitu ya, karena keterbatasan sumber daya manusianya maupun anggaran. Karena untuk menangkap itu kan barang buktinya juga harus kita bawa. Kalau dia bawa alat beratnya harus kita bawa juga sebagai barang bukti nanti di pengadilan. Jadi kosnya juga tinggi, sehingga kita biasanya melakukan sesuatu strategi sebisa mungkin. Penegakan hukum itu adalah upaya terakhir. Mungkin begitu Mbak Tata dan Pak Ahmad untuk penjelasan singkatnya. Baik. Prof. Momen, kalau perbincangan kita ini memperingati Hari Pohon Sedunia itu memang momentum penting ya, untuk kita semakin ingat bahwa pentingnya pohon begitu ya Prof. Momon ya, untuk keberlangsungan hidup kita ya, pentingnya alam begitu ya. Nah, bagaimana nih Prof, menurut Prof sendiri ya
terkait dengan tingkat kesadaran masyarakat sendiri yang khususnya di wilayah kita nih ya, betapa pentingnya pohon ini dalam menjaga ekosistem dan juga keseimbangan lingkungan kita ini. Ya, sebetulnya kalau kesadaran dan pengetahuan itu sudah cukup ya. Mereka tahu bahwa fungsi dari pohon itu untuk, ya kata orang awam itu untuk menghasilkan udara lah gitu, untuk Iya. bernapas ya. Tetapi dalam implementasi dan aktivitas effort masing-masing itu sangat beragam ya. Sesuai dengan tingkat pendidikan, kemudian juga sesuai dengan tingkat ekonomi ya. Kadang-kadang mengatur masyarakat yang ekonominya di bawah standar ini lebih susah ya. Nah, gimana saya mau pikir tentang lingkungan? Yang penting saya mau makan kan. Jadi ya dia tidak tahu paham aturan, langsung saja yang namanya mau buka kebun, cari alternatif yang paling murah, ya dipotong, dibakar. Kemudian juga mau mendapatkan kayu, ya cukup ke hutan, dia tebang, tebas. Jadi karena dia terbatas untuk membeli beras, ada orang, ada cukong ngasih duit misalnya 200.000, 300.000, mau saja dia. Bahkan disuruh bakar hutan pun mau saja dengan uang 1 hektar 500.000 kan. Jadi memang kompleks ya masalahnya. Mereka tahu, tapi tidak ada jalan lain. Tuntutan ekonomi, tuntutan perut, akhirnya dirambah gitu. Kawasan konservasi pun dirambah kan. Gitu. Nah, oleh karena itu banyak sekali upaya-upaya pemerintah bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan secara partisipatif, kemudian kita menanam dengan pola kehutanan masyarakat. Mungkin Pak Sapul juga bisa menjelaskan ya. Eh, Hutan dalam arti yang bisa meningkatkan nilai tambah ya. Jadi jangan kita nanam pohon yang tidak punya manfaat secara ekonomis bagi masyarakat sehingga mereka juga tetap kelaparan kan, ujung-ujungnya ditebang juga. Nah, kita seperti tanaman karet sekarang kan sudah berubah menjadi pohon kehutanan gitu. Nah, jadi ada gerakan-gerakan yang melibatkan masyarakat supaya proses reboisasinya itu mendapatkan dukungan sehingga masyarakat merasa memiliki. Dan juga kombinasi-kombinasi karena dia perlu pangan, perlu makan. Jadi tanaman hutan juga harus dibarengi dengan agroforestry, artinya ada tanaman-tanaman pertanian di bawahnya sehingga mereka juga bisa memanfaatkan sebelum tanaman hutan menghasilkan. Nah, itu yang juga harus ada kombinasi-kombinasi bagaimana mereka memiliki peluang-peluang usaha. Karena zaman dulu memang hutannya masih bagus sehingga dia menunggu saja di rumah, ikan datang sendiri lewat pinggir sungainya gitu kan. Tapi kalau sekarang hutannya sudah rusak, maka kehidupan mereka sangat terganggu ya. Jadi ekonomi mereka sangat terganggu sehingga tidak ada pilihan lain untuk akhirnya intervensi mereka terhadap kerusakan lingkungan, terutama dalam perambahan-perambahan hutan dan lain sebagainya. Dan kemudian kerusakan lingkungan juga tidak hanya masyarakat, sebetulnya sektor-sektor lain seperti pertambangan gitu ya, dan lain-lain juga ini sangat sangat luas dan sangat masif gitu ya. Nah, bahkan kalau di audit lingkungan, kadang-kadang perbandingan antara nilai tambang yang diperoleh dengan upaya pemulihannya itu kadang-kadang tidak sebanding ya. Angkanya muncul triliunan rupiah itu kalau kita hitung audit kerusakan kerusakan yang diakibat lingkungan. Nah, inilah juga harus menjadi catatan penting bagi kita, bagi pemerintah. Ya, perangkat-perangkatnya harus dikerahkan semua, jangan sampai tambang-tambang yang umurnya masih muda belum boleh ditambang juga ditambang. Kemudian bagaimana pengelolaannya, zonasinya, kawasan-kawasan yang dihutankannya seperti apa. Sebetulnya harus ada aturan, pengawasan-pengawasan, dan inilah yang harus kita dorong kepada pemerintah untuk bekerja lebih baik lagi sehingga kerusakan lingkungan itu menjadi berkurang ya. Karena untuk memulihkan hutan itu puluhan tahun ya waktunya, tidak sedikit, puluhan tahun. 15-20 tahun. Sementara merusaknya hanya sekejap saja, begitu ya. Dengan galian ekskavator langsung hancur semua itu ya. Dampaknya itu tidak hanya hutan, juga flora dan fauna ya. Yang besar-besar juga yang kecil-kecil ya. Habis dan mati semua. Nah, inilah dengan adanya Hari Pohon inilah mungkin sudah saatnya kita mewajibkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang tambang dan lain-lain harus menyumbang 1 juta pohon per tahun atau dan lain sebagainya. Harus ada wujud-wujud nyata, wujud action, jadi yang harus jelas
ditahu oleh masyarakat. Mm-mm. Jadi dana reklamasi itu sejauh ini di mana posisinya gitu ya. Jadi tahun pertama di mana, tahun kedua di mana, ya, actionnya apa. Ya, sehingga betul-betul provernya yang berlabel biru hijau itu jelas. Konsep green teknologi, green economy itu harus nyata yang bisa terlihat oleh masyarakat dan bisa dirasakan manfaatnya gitu Mm-mm. oleh masyarakat luas ya, jangan segelintir orang saja ya. Saya kira itu Bu. Baik, Pak Syahrul, mungkin ada yang mau ditambahkan begitu ya Pak ya, terkait dengan apa menyambung dari jawaban Prof Moman tadi begitu, terkait edukasi mungkin juga kepada masyarakat ya, betapa memang banyak kegiatan mungkin yang harus kita lakukan ya, atau semacamnya lah ya. Silakan Pak. Ya, momentum ini memang juga kita coba sosialisasikan, juga memberikan edukasi ke semua pihak bahwa menanam tadi yang disebut permohonan itu memang kita berupaya bahwa hasilnya itu juga memberikan manfaat secara ekonomi ya, selain lingkungan. Jadi kalau di kehutanan memang sekarang sudah dibuka ruang dengan regulasi yang ada, jadi hutan itu juga bisa menjadi hutan sosial yang izinnya diberikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat, sehingga mereka menjadi legal mengelola kawasan hutan itu untuk 35 tahun. Jadi bayangkan satu generasi mereka bisa mengelola lahan kawasan hutan dan memanfaatkan hasil dari yang tumbuh dari lahan hutan tersebut, dan ini tentu akan memberikan dampak ya, karena banyak sekali masyarakat sekitar hutan yang tentu sangat bergantung dengan kawasan hutan. Nah, yang kedua memang kita sadari juga bahwa pohon ini juga dia tidak hanya menghasilkan kayu, buah ya ataupun getah dan lain-lain dari pohonnya sendiri, tetapi kalau dia bagian dari satu ekosistem atau ekologi, maka dia juga akan mempengaruhi unsur hara dan air bagi daerah sekitarnya, terutama misalnya untuk tanaman padi ya, pertanian, perkebunan ya, sehingga sebagai bagian dari hidrologi di satu hidrologis area tertentu, pohon yang ada di hutan ataupun ada di wilayah-wilayah yang cukup kelompok hutan cukup luas ini akan sangat mempengaruhi kondisi di lapangan, sehingga tadi juga Prof. Momen sampaikan kalau bagus hutannya, sungainya juga airnya baik gitu ya, otomatis akan ikan-ikan juga akan banyak muncul di situ ya, dan ini sumber pangan bagi masyarakat. Jadi pohon juga dan hutan dalam konteks ini sesungguhnya menjadi sumber pangan. Dalam konteks langsung dia menghasilkan berbagai macam buah ya, getah dan lain-lain, tapi juga dia juga mensupport ya untuk kebutuhan perkebunan, perikanan, pertanian dan lain-lain. Dan ini yang kita dorong agar menanam ini konteksnya kita lihat lebih luas ya, selain untuk kepentingan mungkin mulai dari diri sendiri. Kalau kita menanam pohon kan otomatis lebih teduh, lebih sejuk ya, karena memang iklim mikronya lebih baik, karena dia mengeluarkan uap air ya, yang terasa. Kenapa kita kalau di bawah pohon terasa sejuk seperti itu ya, dan juga menyediakan oksigen. Bayangkan kalau oksigen tidak tersedia, kalau tidak punya hutan ataupun pohon dan habis semua, ya produksi oksigennya dari mana? Karena kita tahu harga oksigen itu mahal sekali ya, sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ini yang menjadi penting untuk kita ingatkan dan mengingatkan kami juga semua ya, yang terkait langsung maupun tidak langsung, bahwa pohon itu sumber kehidupan dan sumber penghidupan juga buat kita. Ya, mohon izin nih Pak Syahrul, suaranya hilang. Suaranya tes. Ya, Tes. oke, ada kembali. Baik. Izin nih Bapak-Bapak, saya ke live chat akun YouTube dulu ya. Ini sudah ada yang bertanya juga melalui akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dari Anggi. Pagi Bapak-Bapak, untuk keberadaan mangrove di Sumsel sendiri ini seperti apa ya Pak? Saya tuh penasaran sekali. Kok kita punya hutan mangrove tapi sepertinya sepi-sepi saja. Nah, silakan dijawab nih Bapak-Bapak narasumber. Mungkin saya ke Pak Syahrul juga dulu ya, izin ya Prof. Ya. Moman, silakan Pak Syahrul.
Ya, terima kasih. Memang mangrove kita ini potensinya cukup banyak ya, cukup luas ya. Mhm. Untuk di Sumatera Selatan, itu di pesisir pantai timur Sumatera. Jadi yang paling luas itu ada di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sedikit di Musi Banyuasin. Jadi potensi ini memang penting karena fungsi mangrove ini sesungguhnya juga dia sebagai buffer ya. Nah, tidak dia penahan ada apa namanya gelombang yang besar yang bisa menjadi bencana. Kemudian juga dia filter untuk apa senyawa-senyawa yang beracun yang dari sungai, dari laut ya, sehingga tidak masuk ke daratan, ke lahan masyarakat yang tentu akan bisa masuk ke sumur-sumur masyarakat yang bisa jadi menyebabkan apa pencemaran. Mhm. Dan itu si mangrove harus kita tetap jaga. Dan mangrove di kita memang sebagian juga masuk di Taman Nasional 9 ya. Jadi relatif baik karena memang di situ kawasan konservasi dan memang dijaga ya karena fungsinya untuk konservasi. Nah, memang sekarang beberapa program sudah berjalan. Kebetulan kami dengan program CIFOR, jadi ada Center for International Forestry Research, itu melakukan upaya-upaya di Banyuasin itu untuk mangrove dengan melakukan edukasi ke masyarakat, membuat demplot-demplot untuk kita lakukan gerakan menanam mangrove ya di sepanjang pantai timur. Jadi untuk yang daerah-daerah yang mangrove-nya sudah kritis sedikit, maka kita lakukan penanaman. Di Oki juga ada Yayasan Konservasi Alam Nusantara, karena di sana tantangannya adalah tambak. Jadi mangrove banyak dikonversi menjadi tambak. Nah, ini kita juga coba membantu mencarikan solusi di mana tambak itu juga kita selingi dengan tanaman-tanaman mangrove ya, karena mangrove juga sebenarnya makanan dari memberikan makanan bagi ikan dan lain-lain ya apabila tumbuh baik ya sebagai satu ekosistem. Nah, ini yang memang perlu terus kita gaungkan. Terima kasih masukannya, dan tapi memang ini yang mungkin perlu juga kita sampaikan ke semua pihak di Sumatera Selatan gitu ya. Yang kadang-kadang karena dia ada di pantai timur Sumatera, kadang-kadang terlupakan ya. Sehingga yang tahunya kita adalah hutan dengan pohon-pohon yang ada di hulu ya, di Pagaralam, di Lahat, Muara Enim, di apa dan lain-lain. Nah, itu padahal kita punya potensi di pantai timur yang cukup luas, dan ini juga menyelamatkan juga kalau bisa dilakukan upaya-upaya yang tepat ya dari sisi kebencanaan yang dihadapi oleh apa namanya masyarakat yang ada di sekitar pantai timur Sumatera itu. Mungkin itu ya penjelasan. Baik. Kalau Pak Moban sendiri begitu Pak, ketika menanggapi statement dari pendengar kita ini, apa yang mau disampaikan? Bagus ya, memang selama ini belum terdengar gaungnya betul ya, Iya. tapi memang sudah ada kegiatan-kegiatan, hanya saja tidak terekspos secara masif ya. Tapi intinya sudah sangat warning ya. Rasanya ada kajian 3 tahun yang lalu itu memang daerah mangrove kita sudah banyak kritis ya. Artinya Sumatera Selatan ini hampir 60 sampai 100 hektar itu sudah dalam kategori sangat kritis ya. Dan kurang lebih 500 sampai 600 hektar itu kategori kritis. Oleh karena itu sudah harus ada upaya revitalisasi area-area mangrove ini, karena mungkin dulunya ada tambak-tambak udang yang dibuka dan akhirnya ditinggalkan gitu ya. Jadi harus segera melakukan revitalisasi status kekritisannya untuk segera kita menghitung ulang berapa keperluan anggaran untuk melakukan revitalisasi mangrove. Ya, memang sudah ada rasanya sih kelompok kerja mangrove waktu itu. Mungkin dengan berbagai hal itu mungkin belum maksimal bekerja. Tapi intinya sekarang juga ada BRG juga dengan mangrove ya. Artinya sudah bukan lagi concern daerah, sudah merupakan concern nasional. Karena mangrove ini adalah sebagai sabuk ya, sabuk pantai. Jadi kawasan pesisir ini dilindunginya oleh mangrove ya. Kalau mangrove-nya rusak, maka terjadilah intrusi air asin ya. Kita pernah mendengar ditemukan ikan air laut ya, jadi di bawah Sungai Musi gitu, di bawah jembatan Ampera. Ini tandanya pada saat musim kemarau sudah gerakan air laut semakin menjorok ke dalam. Bagaimana kalau lingkungan mangrove tidak terjaga, suatu saat nanti kalau seandainya intrusi air asin masuk sampai ke Gandus, maka nanti yang paling menerima dampak adalah PDAM ya. Sulit untuk
eh, melakukan salinasi dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan warning bahwa mangrove itu harus segera dibenahi dan direstorasi ya. Jadi terima kasih itu atas peringatannya. Mungkin nanti berbagai pihak juga akan lebih memfokuskan juga ke. Tapi tentu ada anggaran yang sangat terbatas di pemerintahan. Mudah-mudahan ada mitra-mitra kerja seperti tadi Pak Sapro sudah beberapa mitra donor dan lain-lain untuk sama-sama dengan mangrove. Tapi lagi-lagi memang usaha reklamasi, usaha restorasi mangrove ini juga harus melibatkan masyarakat ya. Karena tanpa keterlibatan masyarakat maka program-program ini susah untuk berkelanjutan. Jadi intinya program harus melibatkan masyarakat melalui pendekatan-pendekatan partisipatif sehingga mereka memiliki dan juga harus ada pemantauan karena kadang-kadang ditanam tetapi yang nanamnya bukan ahlinya. Nah, karena beda nanam mangrove di berair dengan nanam mangrove di atau tanaman di lahan kering ya tidak 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 sama ya ada karakteristik biofisik yang harus didekati harus di solusinya harus ada. Nah, jadi harus ada orang yang betul-betul memang menguasai di dalam penanaman mangrove. Kemudian juga harus ada monitoring. Jangan sampai tanam tidak ada upaya perawatan akhirnya hanya 10% yang hidup ya. Itu tadi. Nah, ini salah satu kelemahan bukan hanya di mangrove, kegiatan-kegiatan reboisasi itu tidak terintegrasi dengan instansi-instansi terkait yang lain. Misalnya, kadang-kala misalnya kehutanan, misalnya kalau nanam gitu, udah nanam mungkin pertanian tidak dikabari ya. Coba mungkin kalau pertanian ikut dalam perawatannya, ikut membantu pupuknya, mungkin akan lebih dampak keberhasilannya lebih tinggi lagi. Jadi di dalam proses penanaman itu kan banyak unsur yang terlibat ya, tidak hanya cukup tanam sekali, tapi tidak dilihat ya mungkin 10% paling-paling yang hidup gitu ya. Nah ini catatan-catatan saya yang harus diperhatikan ke depan di dalam pengembangan dan pengelolaan lahan untuk kegiatan-kegiatan reboisasi, baik di lahan basah maupun di lahan kering tentunya. Dan juga sekarang kan isu-isu lingkungan yang paling hangat di Sumatera Selatan ini adalah kebakaran hutan gambut ya. Ya, kebakaran hutan gambut ini kan sering kali terjadi tiap tahun ya. Artinya kebakaran itu berulang di tempat itu juga kadang-kadang gitu. Nah ini kadang-kadang heran gitu ya. Jadi suatu area yang memang rawan kebakaran, tetapi tampaknya di situ-situ juga sepucuk, misalnya sepucuk setiap kali hutan area itu mendapatkan cuaca ekstrim atau panas yang kemarau yang panjang, di situ akan terjadi kebakaran, namanya kebakaran berulang. Nah ini juga harus ditemukan solusi bersama. Saya kira itu Ibu. Baik. Sebelum saya lanjutkan kembali untuk bertanya kepada kedua narasumber, kami ke pendengar dulu ya, izin Pak Syahrul dan juga Pak Momon. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tata. Sama siapa di mana? Sama Ibu Dewi di Prabu Mulih. Bu Dewi di Prabu Mulih, silakan Bu. Iya. Selamat pagi Bapak-bapak narasumber ya. Selamat pagi. Ini apa yang disebut dengan hutan mangrove tadi Pak? Apakah hutan mangrove itu sama dengan hutan lindung ya Pak? Ya kira-kira tanaman apa saja yang terdapat di dalam hutan mangrove itu? Apakah termasuk perkebunan karet itu hutan mangrove atau bukan ya Pak? Ya itu aja Pak ya. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahan dulu ya, sepertinya sudah ada pendengar kembali yang bergabung. Selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi Bu. Iya, sama siapa di mana Pak? Oh ya, Bu, saya Bram dari PT Anavel. Ya. Bu, ini mau titip pesan ke Bapak. Oke, baik. Kita lagi on air ya, mohon maaf sekali ini kita lagi dialog ya. Mohon maaf nih ke narasumber ya. Mungkin ada telepon untuk off air ya. Oke, baiklah. Kalau begitu kita lanjutkan kembali. Nah, tapi sebelum menjawab pertanyaan Ibu Dewi di Prabu Mulih tadi ya, Prof Momon ya, dan juga Pak Syahrul, ini ada yang